Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aindel Valia Solihah dengan NIRM 0205190032. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan peralatan kultur jaringan dari mata kuliah kultur jaringan dengan dosen pengampu Bapak Bayu Adirianto, SPMSI. Pendahuluan, kultur jaringan adalah salah satu metode yang digunakan dalam pengembangan bioteknologi tumbuhan. Prinsip dasar dari kultur jaringan adalah teori totipotensi, yang dimana kondisi lingkungan untuk kultur jaringan sendiri harus terkontrol dengan baik, seperti steril, lalu lingkungannya, lalu suhu, kelembapan, maupun cahayanya. Selanjutnya, suplai nutrisi dan penambahan zat pengatur tumbuh atau ZPT sangat penting dalam proses kultur jaringan. Metode kultur jaringan sendiri perlu diperhatikan agar proses kultur jaringan dapat dilakukan dengan baik. Metode kultur jaringan sendiri meliputi prosedur lab aseptis atau lab steril bersih yang membutuhkan fasilitas yang unik dan keahlian yang khusus. Laboratorium aseptis atau steril sendiri didukung juga dengan peralatan kultur jaringan. Peralatan yang lengkap dan memadai merupakan salah satu faktor yang dapat menentukan keberhasilan dalam proses kultur jaringan itu sendiri. Peralatan kultur jaringan itu ada banyak peralatan kultur jaringan. Di antaranya yaitu yang pertama ada timbangan atau balance digital, yang dimana dalam lab kultur itu sendiri timbangan digunakan untuk menimbang bahan atau zat yang digunakan dalam kultur, misalnya ZPT atau bahan untuk media, gula, agar, dan lain-lain. Lalu kapasitas suatu timbangan itu harus diketahui sebelum menimbang bahan. Untuk timbangan itu sendiri itu ada dua macam. Yang pertama ada timbangan analitik dengan kapasitas timbang 210 gram dan dengan kemampuan baca hingga 4 digit di belakang koma atau 0,0001 gram. Lalu yang kedua di bawahnya ada timbangan analitik dengan kapasitas timbang 610 gram dengan kemampuan baca hingga 2 digit di belakang koma atau 0,1 gram. Yang dimana sebelum menimbang bahan, kita harus mengetahui kapasitas timbang itu sendiri dari suatu timbangan. Untuk pilihan jenis timbangan yang akan digunakan itu disesuaikan dengan berat bahan yang akan ditimbang. Lalu selanjutnya ada magnetic stirrer. Untuk magnetic stirrer sendiri digunakan untuk proses pembuatan media serta pembuatan larutan yang berbentuk padat. Magnetic stirrer sendiri memiliki dua fungsi. Yang pertama ada fungsi pemanasan atau heating dan fungsi pengadukan atau stirring. Yang dimana magnetic stirrer ini dilengkapi dengan magnet sebagai pengaduk. Lalu selanjutnya ada autoclave, yang dimana autoclave ini sendiri adalah alat untuk sterilisasi dengan metode uap panas atau steam heating. Autoclave sendiri ini ada dua jenis apabila dilihat dari daya yang digunakan. Yang pertama ada autoclave menggunakan kompor, selanjutnya ada autoclave menggunakan daya listrik, yang dimana keduanya ini memiliki cara kerja yang sama dalam proses sterilisasi. Lalu selanjutnya itu ada oven, yang dimana oven ini digunakan untuk sterilisasi alat-alat kecil dan glassware, tidak untuk media. Metode sterilisasi sendiri dikenal dengan metode dry heating. Karena proses sterilisasi menggunakan oven ini yaitu menggunakan udara kering yang panas. Oven diletakkan di ruang preparasi. Yang dimana oven ini sendiri menggunakan daya listrik yang dilengkapi dengan pengatur suhu dan waktu, sehingga proses sterilisasi bisa dilakukan dengan menekan tombol sesuai dengan kebutuhan. Angka
yang menunjukkan suhu dan waktu pengovenan akan terbaca secara digital. Lalu selanjutnya ada meja kerja yang dibagi menjadi dua, yaitu ada Ncast dan laminar. Meja kerja sendiri yaitu adalah tempat yang digunakan untuk menanam. Meja kerja yang sederhana disebut dengan Ncast, dan bagian dalam Ncast itu sendiri dijaga sterilisasinya dengan menyemprotkan alkohol dan spiritus. Lalu selanjutnya ada meja kerja laminar airflow cabinet atau LAFC, yang dimana LAFC ini sendiri lebih modern dari Ncast, yang dimana jarak kerjanya itu menggunakan daya listrik dan dilengkapi dengan lampu ultraviolet atau UV. Lampu ultraviolet sendiri berguna untuk membunuh mikroorganisme serta lampu neon sebagai penerang. Lampu ultraviolet dalam LAFC ini dinyalakan selama 30 menit sebelum LAFC digunakan dan dimatikan segera saat LAFC mulai digunakan. Prinsip kerja dari laminar airflow cabinet sendiri yaitu dengan hembusan udara atau airflow yang steril. Selanjutnya ada gambar dari Ncast dan laminar airflow cabinet. Yang di atas itu ada gambar Ncast dan yang di bawah ada gambar laminar airflow cabinet. Selanjutnya ada rak kultur, yang dimana rak kultur sendiri adalah tempat untuk menyimpan atau meletakkan eksplan yang sudah ditanam pada media steril dan menumbuhkannya hingga menjadi plantlet. Diletakkan di ruang kultur atau ruang inkubasi. Lalu rak kultur sendiri itu adalah tempat semua proses morfogenesis terjadi hingga terbentuknya plantlet berlangsung. Lalu selanjutnya ada glassware dan peralatan kecil lainnya. Glassware sendiri adalah semua peralatan kecil yang terbuat dari gelas sesuai dengan namanya, itu glass, yang terbuat dari gelas seperti gelas ukur, gelas piala, dan lampu Erlenmeyer, serta botol kultur. Lalu untuk peralatan kecil lainnya terdiri dari dissecting kit, yaitu peralatan memotong, mengiris, seperti pinset, spatula, dan lain-lain yang umumnya terbuat dari bahan logam atau stainless steel. Di samping ini adalah contoh dari glassware atau bahan alat-alat gelas seperti gelas ukur, gelas piala, dan lampu Erlenmeyer. Selanjutnya ada dissecting kit, yaitu yang tadi terdiri dari spatula, yang dimana spatula digunakan untuk mengambil bahan berupa serbuk. Lalu ada pinset yang digunakan untuk memegang atau menjepit benda, yang umumnya digunakan pada saat penanaman eksplan. Lalu ada skalpel dengan gagang. Skalpel adalah gagang pisau yang dalam penggunaannya berpasangan dengan blade atau pisau. Gunanya adalah untuk mengiris atau memotong. Lalu selanjutnya yaitu kesimpulan, yang dimana peralatan merupakan hal yang sangat penting dalam proses kultur jaringan itu sendiri. Untuk kebersihan dan kehigienisan dari peralatan yang digunakan sangat penting dalam menentukan keberhasilan kultur jaringan yang akan dilakukan. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.